pelajaran favorit aku loh. Trigonometri berkaitan dengan sinus, kosinus, dan tangan. Pantengin terus ya, biar kamu benar-benar mengerti. Oke? Stay tune. Oke adik-adik, kita belajar tentang identitas trigonometri ya. Jadi cocok untuk yang baru trigonometri. Nah, yang pertama kita bahas yaitu identitas trigonometri dasar ya. Jadi sebelum tahu identitas yang lainnya, harus tahu apa dasarnya ya. Nah, for your information ya, identitas artinya apa? Ibaratnya jati diri ya, seperti kita manusia punya jati diri kan. For example ya, nama saya Maria Pangaribuan. Benar atau tidak? Benar ya. Kemudian umur saya 22 tahun. Benar atau tidak? Benar. Nah itu dia ya. Berarti identitas ini, trigonometri itu punya jati diri yang memiliki nilai yang benar ya. Jadi dia punya nilai yang benar. Jadi bisa dibuktikan begitu ya. Nah, Miss kasih ya ilustrasinya. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku ya. Oke. Nah, sekarang kamu pasti tahu untuk apa Miss menggambarkan ini. Nah, kita tuliskan ini X, ini Y, ini R. Berarti bisa kita simpulkan ini adalah suatu segitiga yang berlaku Pitagoras ya. Nah, sekarang karena tadi trigonometri berkaitan dengan sinus, kosinus, dan tan, maka di sini ada cara cepatnya ya. Mengingat agar tidak lupa. Karena kalau kita sudah tahu ini, jamin 100% sampai tua pun bisa tahu. Nah, di segitiga ini ada yang namanya sudut. Sudut apa? Alfa ya. Nah, sekarang cara cepatnya itu adalah sin demi ya. Apa itu sin demi? Depan per miring. Nah, kita tuliskan ya. Sin alfa sama dengan depannya. Yang mana depan alfa? Y. Miringnya R. Y per R gitu ya. Depan per miring. Kemudian ada yang namanya kosami ya. Kosami itu apa? Samping per miring. Nih, sampingnya ini ya, samping-sampingan mereka. Berarti cos alfa sama dengan X per R. Ya, bisa diikuti. Bilang bisa ya kalau bisa. Ini tan desa. Depan per samping. Nah, tan alfa sama dengan depannya Y, sampingnya X ya. Nah, inilah dia. Yeay. Kita kotain dulu ya. Oke, yang kedua sekarang ya. Tadi dasar. Sekarang ada yang namanya berkebalikan. Identitas trigonometri berkebalikan ya. Berkebalikan itu apa? Ada 3 ya. Yang pertama ada namanya sekan alfa sama dengan. Nah, cara mengingat ini kebalikan dari siapa? Sin, cos, atau tan gitu ya. Nah, ini dia huruf C-nya yang diingat terakhir-terakhirnya nih. Berarti dia lebih dekat kemana? Sin, cos, atau tan? Yang pasti dia dekat ke cos ya. Seper cos alfa. Oke. Sekarang ada yang namanya kosekan alfa. Kosekan alfa itu apa? Nah, ini dia ingat ya, yang tengahnya ini. Kalau saya mengingatnya ini yang tengahnya S ya, berarti sin. Nah, seper sin alfa ya. Satu lagi. Kotan alfa. Kotangan alfa ya. Sama dengan namanya ada tan. Berarti dia pasti kebalikan dari
1 per tan alfa. Nah gitu dia ya. Berlaku sebaliknya, cos alfa berarti 1 per sekan alfa. Sin alfa berarti 1 per cos sekan alfa. Tangen alfa berarti 1 per kotangen alfa. Nah itu dia ya. Nah kita kotain dulu ya. Yeay. Nah lanjut yang ketiga ya. Ada namanya sederhana. Identitas trigonometri sederhana ya. Apa aja itu? Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan, tahu nggak? 1. Tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kotangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Itu dia ya. Nah sekarang sebagai orang yang belajar matematika pasti lebih puas kalau dia dibuktikan, ya kan? Kita buktikan dong, biar lebih real, biar lebih bisa kita terima ya. Oke. Rumus matematika buktikan, apalagi cinta. Iya. Contohnya ya adik-adik, kalau misalkan yang pacaran mau dibuktikan bahwasannya dia benar-benar sayang ya. Nah contohnya kamu ulang tahun, diberikan kejutan sama doi ya, hadiah ulang tahun, surprise ya. Kalau ada pacarnya ya. Oke, kita mulai yang pertama. Oke, langsung kita buktikan ya. Ini dia. Nah, cara membuktikannya ada 2 ya. Yang pertama, hubungkan satu fungsi. Nih ya, fungsi-fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lain. Nah, jadi dia berhubungan ya adik-adik. Yang kedua, ubah ruas kiri menjadi kanan atau ini ya, kanan menjadi kiri. Jadi ada 2 pilihan, terserah mau milih yang mana ya. Nah sekarang langsung kita mulai. Oke, ini artinya sin kuadrat alfa, berarti sin alfa dikuadratkan ya kan. Sin alfa kuadrat tambah cos alfa kuadrat sama 1. Nah sekarang dari kiri ya, kita buktikan karena lebih sederhana di kanan. Nah gitu ya adik-adik. Nah sin alfa itu apa tadi? Nah lihat dari atas tadi, ini dia ya, Y per R. Trigonometri dasar kuadrat tambah cos alfanya, X per R kuadrat sama dengan 1. Nah sekarang yang di kiri dijabarkan jadi apa nih? Y kuadrat ya tambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Benarkah akan 1? Kan gitu ya. Sama penyebutnya, berarti sekali aja dituliskan. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Terakhir, X kuadrat tambah Y kuadrat itu rumus apa? Mencari kuadrat sisi miring Pitagoras ya kan. Berarti R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Benar ya? Terbukti. Nah inilah dia ya, terbukti. Oke, bisa? Semua kamu mengerti ya? Oke ya, tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Perhatikan ya adik-adik, perhatikan sampai habis biar benar-benar mengerti ya. Karena kalau kamu sudah mengerti dari sini, maka kedepannya juga akan mengerti ya. Tan alfa kuadrat tambah 1 sama dengan sekan alfa kuadrat. Nah sekarang tan alfa itu apa? Sinus alfa per cos alfa ya, kuadrat tambah 1 sama dengan sekan alfa kuadrat. Nah sekarang ruas kiri aja kita selesaikan ya, nanti kita cocokkan ke kanan. Nah ini jadi apa? Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tambah 1, maka menjadi sin kuadrat alfa tambah ini kalikan, kali silang ya, cos kuadrat alfa per
cos kuadrat alfa. Samakan penyebut ya ini ya adik-adik. Nah sekarang jadi apa yang di atas? Ini kan merupakan identitas yang pertama tadi. Berarti 1 per cos kuadrat alfa. Nah ingat lagi, diberkebalikan apa namanya ini? Secant kuadrat alfa. Yay, inilah dia. Terbukti ya. Nah sekarang yang ketiga ya adik-adik, kotangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Mari kita buktikan. Yuk, ini 1 per tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Dibalikkan dia ya. Tambah 1, maka akan menjadi, nah samakan penyebut, tambah ini kalikan sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan, ini kan 1 ya, per sin kuadrat alfa akan sama dengan apa namanya ini berkebalikan, kosekan kuadrat alfa ya. Yeay, benar. Oke adik-adik SMK, bisa dimengerti sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, komen ya di bawah. Sekarang kita ke contoh. Contoh 1. Buktikan. Nah, ini dia. Kita diminta membuktikan ya. Maka jadi 1 kurang, ini apa namanya? Dari yang cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti jadi apa? 1 kurang sin kuadrat alfa ya. 1 kurang sin kuadrat alfa per 1 tambah sin alfa sama dengan, jadi apa ini? 1 kurang, nah ini faktorkan. Bisa memfaktorkan adik-adik. Jadi 1, ini 1, iya kan? Nah ini dia. Kenapa 1? Karena dikalikan dia 1. Nah ini kenapa negatif? Berarti plus min, ya kan, dikalikan plus min jadi negatif. Ini sin alfa, karena kuadrat ya, sin alfa. Ya ini dia. Jadi apa ini? 1 kurang. Nah yang ini ada yang sama nggak adik-adik? Sama ya, ini bisa 1 ya kan, bukan dimatikan. Berarti tinggal apa? Nih 1 kurang sin alfa. 1 kurang 1, 0 ya. Berarti tinggal apa? Negatif kali negatif, positif sin alfa ya. Oke, bisa. Yeay. Nah, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Karena tanggung ya. Oke, contoh yang kedua. Sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Ini dia. Kita buktikan dari kiri ke kanan ya, karena tetap juga yang di kanan lebih sederhana. Nah gitu dia ya, dari yang agak panjang ke yang sederhana. Begitu membuktikan ya adik-adik. Karena memang matematika itu menyederhanakan ya, bukan malah merumitkan. Nah itu dia sebenarnya sejatinya matematika ya adik. Kira-kira siapa yang setuju? Subscribe ya. 2 kurang yang di ini ya, berarti 1 per cos kuadrat alfa, 1 per cos kuadrat alfa. Udah bisa mulai lancar ya adik-adik. Sama dengan, jadi apa ini? Per, kita buat panjang ya, ini jadi apa? Kalikan, samakan penyebut. 2 cos kuadrat alfa kurang 1 per cos kuadrat alfa, ini jadi 1 per cos kuadrat alfa ya. Ada yang sama penyebutnya, berarti bisa habis ya, karena dia pembagian. Nah tinggal apa di atas? 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah kita jabarkan ini, 2 kali cos kuadrat alfa itu apa? 1 kurang sin kuadrat alfa kurang 1, ya kan? Jadi apa ini? 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Ini min kali 2, min 2. Tinggal ini sin kuadrat alfa. Ya, bisa dipahami adik-adik? Yeay, inilah dia terbukti ya. Oke adik-adik, now it's time to quiz. Oke, ini soalnya. Buktikan
Apakah? Silakan di komen di bawah ya. Kira-kira apakah terbukti atau enggak? Nah, lebih bagusnya lagi kalau kamu bikin jalannya ya. Oke adik-adik, itulah dia penjelasan tentang trigonometri. Semoga kamu bisa mengerti ya, dan semoga channel ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus ya video terbaru kita dengan subscribe channel ini. Oke, goodbye and see you.